Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran. Sehingga supaya iman kita terus bertumbuh, kita harus sering mendengarkan firman. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20. Firman-Nya berkata demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang beriman, kita terus belajar dan terus berusaha supaya melalui tubuh kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya Allah dimuliakan. Sehingga dengan bibir mulut kita Allah dimuliakan, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita, telinga kita, seluruh tubuh kita Allah dimuliakan. Itulah kerinduan Tuhan, itulah maunya Tuhan bagi kita. Makanya dalam ayat 27 ayat terakhir, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Kenapa tubuh kita ini harus memuliakan Allah? Setidaknya ada 3 alasan. Dalam ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Melainkan untuk Tuhan. Jadi kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Karena tubuh kita adalah untuk Tuhan. Tubuh kita ini bukan dipakai untuk percabulan. Tubuh kita ini bukan dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tapi firman Allah berkata, tubuh kita untuk Tuhan. Makanya kita harus terus belajar supaya melalui tubuh kita Allah senantiasa dimuliakan. Jangan sampai kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk percabulan. Kita harus bertobat dari dosa percabulan, tapi kita justru berusaha supaya melalui tubuh kita Allah dimuliakan, karena tubuh kita untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan. Yang kedua, alasan kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ayatnya yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Jadi alasan kedua kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, karena tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus. Karena tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus, maka tidak bisa tidak sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus terus belajar dan mengusahakan supaya Allah dimuliakan melalui tubuh kita sebagai umat. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai mata kita, kaki kita, tangan, dan seluruh anggota-anggota tubuh. Kita serahkan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mempermalukan Tuhan. Bukan juga untuk melakukan percabulan. Tetapi sebaliknya, kita senantiasa memuliakan Tuhan dengan anggota-anggota tubuh kita. Alasan yang ketiga kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, ayat 19.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kenapa bait Roh Kudus? Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Inilah alasan yang ketiga kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah tempat berdiamnya pribadi Roh Kudus. Nah, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk memuliakan Allah dalam sepanjang hidup kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang beriman, supaya kita senantiasa memuliakan Allah dengan anggota-anggota tubuh kita. Mari kita mengintrospeksi diri. Kalau didapati anggota-anggota tubuh kita yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak memuliakan Allah, mari kita belajar menyadari itu dan kita bertobat. Kalau selama ini anggota-anggota tubuh kita pakai untuk percabulan, mari kita bertobat dan kita mulai belajar menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran ataupun untuk memuliakan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, ajarlah kami dan mampukan kami, supaya kami memuliakan Allah dengan tubuh kami. Karena tubuh kami adalah untuk Tuhan. Karena tubuh kami adalah anggota tubuh Kristus. Karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Sudah sepatutnya lah kami memuliakan Allah dengan tubuh kami ini. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk kami boleh menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman Tuhan di hari ini. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati yang sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.